Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji filsafat di malam hari ini. Shalawat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, melanjutkan pembahasan tentang moralitas yang kita tekuni bulan ini. Saya ingin mengantarkan sebentar beberapa hal ingin saya sampaikan malam hari ini. Pertama, saya ingin mereview sebentar materi yang saya angkat bulan ini. Jadi tema etik atau moral yang saya angkat bulan ini dari 4 tokoh itu sebenarnya mengawali kegelisahan-kegelisahan moral yang banyak kita alami hari ini. Jadi misinya ke sana sebenarnya. Bulan ini kan kita membahas 4 konsep, 4 teori etik. Yang pertama tentang perkembangan moral, Lawrence Kohlberg. Kemudian yang kedua hierarki nilai dari Max Scheler. Yang ketiga etika tanggung jawab atau etika wajah dari Levinas, dan minggu lalu terakhir kita membahas etika masa depan dari Hans Jonas. Secara teori 4 yang kita bahas itu seperti kemarin sebenarnya membidik beberapa problem yang sering kita temui hari ini. Kalau problem dari teorinya Kohlberg kemarin ada namanya dilema moral. Jadi ketika kita ingin memutuskan satu tindakan moral atau milih satu tindakan moral, itu kadang-kadang sifatnya dilematis. Dilematis itu mudahnya bukan antara yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Kalau tentang ini sih gampang solusinya, ya kita tetap milih yang baik, milih yang benar. Tapi kadang-kadang pilihan moral itu antara yang baik dan yang baik. Kita dipaksa untuk milih mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai, paling relevan untuk hidup kita. Hari ini banyak situasi-situasi dilematis. Untuk situasi-situasi dilematis ya tentu saja judgementnya tidak lagi mana benar, mana salah, atau mana baik, mana buruk, tapi mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai. Lawrence Kohlberg punya teori perkembangan moral itu untuk menunjukkan kadang-kadang orang salah milih dalam dilema moral ini. Kenapa? Karena kematangan moralnya kurang tinggi. Jadi ada orang yang secara moral dia mungkin masih kanak-kanak, meskipun badannya besar, umurnya banyak. Dia tidak bisa meningkatkan kualitas kapasitas moralnya. Di kemarin teori itu kan ada level 1, level 2, level 3. Orang yang hanya mencari kesenangan saja, atau orang mencari keuntungan, atau orang menyesuaikan dengan masyarakatnya.
dan seterusnya. Kemarin di Lawrence Kohlbeck sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, kadang-kadang kita itu masih kekanak-kanakan moralitasnya, belum matang. Kita sering memutuskan dilema itu, kita pilih yang hanya menyenangkan kita saja. Kita nyari enaknya saja. Kadang-kadang ada yang mental dagang, nyari yang paling menguntungkan. Enak mana nongkrong di kafe atau ngaji. Nah, terus kamu milih, ngaji saja Pak, di sana kan juga ada kopinya gratis. Nah, ini pertimbangan keuntungannya. Kamu tidak mikir ngajinya dapat apa, yang penting sama kan. Malah kalau di kafe bayar, itu pertimbangan keuntungan. Mungkin ada yang pertimbangan lebih tinggi, yang nanti puncaknya ya prinsip-prinsip universal. Saya melakukan kebaikan ini karena memang ini hakikatnya baik. Nah, ini yang pertama. Jadi pesan dari materi pertama kita, ayo jadi orang yang matang secara moralitas, tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu berarti masih pertimbangan moralnya masih level-level awal, hanya nyari senang, nyari untung dan seterusnya. Yang kedua, kemudian kita ketemu dengan Max Scheler. Dia punya hierarki nilai. Kalau tadi dilema moral, di Max Scheler ini tentang anggapan moral. Kalau di Scheler kan kita membaca apa saja, intuisi kita main. Oh, ini indah. Oh, ini baik. Oh, ini sakral dan lain sebagainya. Nah, ini anggapan moral. Scheler ngajari kita hierarki. Ada nilai-nilai moral yang mutlak universal, ada nilai-nilai moral yang sementara. Yang sementara itu yang level rendah, kesenangan saja. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk tahu prioritas. Mana yang harus kita dulukan, mana yang nanti saja. Nah, ini pelajaran dari hierarki moral. Hari ini, era hari ini kita sering kehilangan yang penting demi hal yang tidak penting. Ini banyak, apalagi di medsos-medsos. Kadang-kadang kita kehilangan pertemanan, kehilangan persaudaraan hanya karena hal sepele. Mungkin karena yang satu jagoannya Argentina, yang satu jagoannya Portugal misalnya. Ayolah kita ngerti kok, iya sepak bola penting, tapi ada nilai yang lebih penting dari itu. Kemarin kan kita punya kasus luar biasa itu di Malang itu sehubungan dengan sepak bola. Nah, ini boleh pakai analisis versinya Scheler. Antara nyawa dengan sepak bola misalnya mana lebih bernilai? Antara ini dengan itu mana yang lebih tinggi? Nah, ini jadi boleh teman-teman kalau ada yang sedang nulis tesis atau disertasi, teorinya Scheler ini dipakai. Ya, kalau tadi di Lawrence Kohlbeck itu moral yang masih kekanak-kanakan jadi penghalangnya. Kalau di Max Scheler ini yang jadi penghalangnya adalah kedangkalan. Kedangkalan itu kalian hanya memikirkan hal-hal sepele, melupakan hal-hal yang dalam. Kadang-kadang wong itu cuma game saja kamu bisa pertemanan putus misalnya. Wong itu permainan saja. Nah, ini kita agak dangkal. Oke, itu pelajaran dari Scheler. Kalian harus tahu prioritas. Kebingungan-kebingungan kita banyak yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita memprioritaskan. Rasanya kok semua penting ya Pak. Ini penting, ini penting. Itu karena kamu tidak bisa memprioritaskan sesuatu. Latihanlah prioritas. Karena hari ini banyak sekali hal-hal yang mendistraksi kita. Itu yang kedua kemarin, teori dari Max Scheler. Yang ketiga, ini yang menarik, teori dari Levinas. Teori yang mengajarkan kita untuk jadi orang baik kepada sesama dengan etika wajahnya. Jadi kalau di Max Scheler ketemu orang itu adalah panggilan pada kita dari orang itu untuk memberi yang terbaik padanya. Ini teori ini menarik. Karena banyak orang menganggap orang lain itu mengganggu kita untuk jadi diri kita apa adanya. Tapi justru di Levinas ini orang lain adalah jalan bagi kita untuk jadi orang baik.
Ketemu siapa saja yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuknya. Ini jalan kita untuk jadi orang baik. Kalau kita kadang-kadang bingung gimana ya cara jadi orang baik, posisikan saja orang lain sebagai sosok yang harus, kalau bahasanya Levinas, kita layani. Begitu ketemu siapa saja, wah kok ketemu teman ini ya, di depan teman yang ini kira-kira apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, yang bisa aku persembahkan untuknya. Ini yang disebut etika wajah. Begitu wajahmu muncul di depanku, yang ada di pikiranku apa yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Ini kalau saya omongkan gini ringan ya, tapi kalau dijalankan ya abot. Kenapa orang itu cenderung egois? Dia selalu yang dipikir dirinya sendiri. Etikanya Levinas menantang egoisme kita. Orang itu belum terbukti kebaikannya yang sejati sebelum kelihatan kebaikannya di depan orang lain. Kamu kan tidak bisa ngaku, Pak aslinya saya itu baik kok Pak, cuma tidak kelihatan saja. Tidak ono. Harus kelihatan dan itu kepada orang lain. Nah itu teorinya Levinas. Ini menarik kalau kalian bawa ke mode hidupmu hari ini sehari-hari, termasuk di dunia maya, termasuk pergaulanmu di media sosial. Mungkin di level konkret dunia nyata kita mungkin sering berperilaku seperti Levinas ini, ingin berbuat baik pada orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau sudah masuk dunia maya. Nah nanti kita lihat ya, ada beberapa yang kita gelisahkan sehubungan dengan ini. Yang keempat, melanjutkan Levinas, sama-sama dari tradisi etik tanggung jawab. Ada minggu lalu kita angkat teori dari Hans Jonas, etika masa depan. Ini mirip dengan Hans Jonas, tapi dia minta kita, mbok yo kita itu ndak cuma mikir orang lain, tapi pikir juga masa depan. Ya ini mungkin sederhananya versinya Hans Jonas ya, termasuk lingkungan alam sekeliling kita yang nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Tapi saya tambahkan ada lagi yang lebih penting hari ini yang perlu kita perhatikan untuk nanti diwariskan pada anak cucu kita, yaitu perilaku dan moralitas itu sendiri. Belakangan banyak hal-hal buruk, hal-hal immoral yang diwajarkan, dinormalkan. Nah ini khawatir nanti jangan-jangan generasi yang akan datang tidak kenal lagi nilai-nilai moral luhur utama yang hari ini kita junjung tinggi. Karena pelanggaran-pelanggaran norma moral kita normalkan, kita anggap biasa. Ini juga kita harus hati-hati. Tidak hanya menyediakan fasilitas sumber daya alam yang lestari untuk mereka, tapi juga sumber daya moralitas, nilai dan norma yang sesuai untuk mereka hidup. Nah, ini kalau bahasa kampusnya namanya lesson learn 1 bulan ini. Bayangkan kalau ngaji ini sukses, manfaat itu kalian jadi sosok yang mampu mengatasi dilema moral, mampu menetapkan prioritas hidup, yang mampu mendorong dirimu sendiri berbuat baik pada sesama dan melakukan perbuatan demi anak cucu kita. Oh itu sudah luar biasa materi 1 bulan ini.